Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, ciri orang yang bertakwa sangat amat jelas tertulis di Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini, Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ramadan diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Dan outputnya yaitu la'allakum tattaqun, bertakwa. Yang pertama, orang yang bertakwa seharusnya dekat dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kalian adalah yang dekat dengan Al-Quran. Baik itu yang membacanya, yang belajar Al-Quran, ataupun mengajarkannya. Sebuah keluarga akan sangat indah jika keluarga itu dekat dengan Al-Quran, tentrem, ayem. Dan sebuah masyarakat akan mulia, ayem, tentrem jika dekat dengan Al-Quran. Begitupun negara akan sangat amat tentram jika Al-Quran ini menjadi petunjuk. Pemirsa rahimakumullah. Dan yang kedua, orang yang bertakwa tertulis di Quran surat Al-Imran ayat 134 dan 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang kedua, orang yang bertakwa akan diberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang kedua siapa? Yaitu orang yang gemar infak, sedekah. Jadi matematikanya Allah itu orang yang berinfak sedekah itu tidak berkurang, tapi bertambah. Ramadan mengajari kita untuk memberi takjilan, jaburan, infak setelah tarawih. Semoga ini menjadi bibit kita untuk menjadi insan yang dicintai Allah dengan takwa. Memberikan apa yang kita cintai untuk yang berhak menerima. Dan yang ketiga, wal kadhiminal ghaidha. Jangan marah, ojo nesu-nesu. Kalau di TK, di SD biasanya diajarkan anak-anak, la taqdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Jelas. Kalau tidak marah, itu dapat surga. Itu pelajaran dari anak-anak TK, SD. Sudah banyak yang hafal. Bahkan di hadis disebutkan, kalau kita posisi marahnya berdiri, disuruh untuk duduk. Kalau duduk, masih pengen marah, disuruh berbaring. Baring masih pengen marah, suruh ambil wudhu, terus sholat. Jadi, sebuah kisah yang indah dari Profesor Dr. Muhammad Sudais. Beliau mempunyai ibu yang jarang sekali marah, sabar. Dikisahkan suatu ketika di rumahnya Sudais itu ada tamu. Sudais kecil ini mengambil pasir dan di hidangannya itu dikasihkan pasir. Hampir di semua hidangan dikasihkan pasir. Marah nggak ibunya? Marahnya beda dengan ibu-ibu milenial. Bagaimana marah ibunya Sudais? Wahai anakku Sudais, pergilah engkau ke masjid lain. Tak doakan besok kamu jadi imam besar Masjidil Haram. Dan terbukti sekarang, belasan puluhan tahun kemudian, Sudais yang sekarang menjadi Profesor Doktor Sudais yang mengimami jamaah haji dan umroh Indonesia. Luar biasa. Yang terakhir, ciri
Takwa yang terakhir yaitu wal afina anin nas. Mudah memaafkan, paring pangapura. Jadi orang yang bertakwa itu hatinya lembut, hatinya bening, mudah memaafkan. Jadi kalaupun ada orang yang bilang sudah aku maafkan sebelum engkau meminta maaf. Jadi kalaupun ada kertas putih, terus ini di titik hitam, apa yang pemirsa lihat? Hitamnya atau putihnya? Harusnya yang dilihat itu putihnya, karena putihnya yang lebih banyak, bukan hitamnya ini. Jadi kebaikannya itu banyak. Kenapa lihat yang sedikit? Jadi orang yang memaafkan itu hatinya tenang. Kalaupun ikut psikologi, memang benar. Meminta maaf itu ya abot berat. Tapi memberi maaf itu ternyata lebih berat. Bahkan dikisahkan dalam kisah sahabat Nabi, Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr itu bersama dengan Rasulullah di emper masjid, di serambi masjid. Rasulullah berbicara dengan Abdullah bin Amr. Abdul, sebentar lagi akan lewat di jalan ini orang yang ahlul jannah, ahli surga. Penasaran Abdullah bin Amr. Hari berikutnya Rasulullah ngendiko yang sama. Dul, sebentar lagi akan lewat Ansor dan orang itu ahlul jannah, ahli surga. Lah kok sama? Penasaranlah ini Abdullah bin Amr ini. Ikut di belakangnya sampai di rumah sahabat Ansor tadi. Sampai di rumahnya matur, Mas, Fulan, saya mau izin untuk menginap di rumahmu. Izinkan saya menginap ya Mas ya. G, monggo Mas Dur. Kalau bahasa Jawanya seperti itu. Terus 1 hari, 2 hari, 3 hari. Amalannya biasa. Pamitan. Terus saatnya dia pamit. Akhi, Fulan, saya ini mendengar Rasulullah membicarakanmu bahwasanya engkau ini dijamin surga, ahlul jannah. Amalan apa yang engkau lakukan? Dijawablah dia. Bahagia, sujud syukur. Setelah itu menjawab, amalanku mungkin sama dengan amalanmu. Yang beda cuma satu. Sebelum saya tidur, sudah memaafkan kesalahan istri saya. Sudah memaafkan kesalahan orang tua saya. Tetangga saya, sahabat saya, anak saya, sudah tak maafkan. Dari memaafkan itulah sahabat Ansor tadi menjadi ahlul jannah. Demikian pemirsa, 4 ciri orang yang bertakwa yang harusnya membekas. Entah itu di Ramadan ataupun setelah Ramadan. Dekat dengan Quran, suka berinfak, tidak mudah marah, dan memaafkan. Semoga dengan 4 hal ini kita digolongkan menjadi insan-insan yang muttaqin, bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.